Bubarkan LMA dan saatnya masyarakat adat bangun organisasinya sendiri. Lembaga Masyarakat Adat LMA ialah sebuah organisasi masyarakat adat yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sebagai sebuah organisasi masyarakat adat yang mewadahi masyarakat adat dari setiap suku, kle, marga di seantero tanah Papua. Organisasi ini terdapat pimpinan atau ketua pusat provinsi, kabupaten kota hingga tingkat kecamatan. Organisasi ini dibentuk dengan sebuah iming-iming soal perlindungan hak-hak masyarakat adat serta menjaga seluruh tatanan, norma, hukum dan filosofi masyarakat adat. Namun, sejak LMA dibentuk hingga kini LMA belum mewujudkannya. Tanah-tanah adat dan hutan adat dibiarkan dirampok oleh pemerintah atas nama pembangunan dan oleh investor atas nama investasi. Tempat-tempat keramat, areal perkebunan, perburuan, perkampungan semua telah hancur lebur. Nilai-nilai hidup baik sesuai filosofi dan tatanan kebudayaan, masyarakat adat telah hancur dengan hadirnya kebudayaan Indonesia yang kebarat-baratan, kolonialisme, kapitalisme, termasuk bahasa daerah, tarian dan berbagai ritual adat yang semakin punah. Selain itu juga, manusia, masyarakat adat, yang kian semakin punah dari waktu ke waktu. Kondisi ini, sama sekali LMA tidak pernah hadir dan melakukan berbagai upaya untuk mencari akar persoalan hingga memberi resolusi serta upaya-upaya konkret lain demi kelangsungan hidup masyarakat adat. Masyarakat adat di bawah LMA hanya dijadikan objek untuk kepentingan Jakarta dalam hal legitimasi program Jakarta dan mempertahankan status quo kolonialisme di Papua. Setelah sekian lama diabaikan Jakarta, di saat Jokowi ingin mencari reputasi serta mencari dukungan dan legitimasi atas program Jakarta di Papua, Jokowi mulai berkunjung ke Papua dan bertemu dengan masyarakat adat kepala suku buatan, disambut dengan perayaan bakar batu, diiming-iming dan diberikan sejumlah uang dan akhirnya Jokowi mendapat mengklaim restu untuk membangun infrastruktur, jalan trans, pelabuhan, bandara, jembatan, pola yang sama dilakukan di saat mau memperoleh legitimasi pemaksaan Otsus dan kini DOB. Lenis Kogoya yang merupakan kepala suku buatan Jakarta yang dijadikan sebagai ketua LMA Papua yang selama ini berdomisili di Jakarta tiba-tiba dalam beberapa waktu lalu mulai mengiming-imingi orang Papua dengan pemekaran kabupaten, provinsi melalui rekaman suara, setelah itu mulai melakukan konsolidasi dan rencana deklarasi Papua Damai, terima Otsus dan DOB yang rencananya akan digelar di Wamena. Berbagai bentuk cipta kondisi pemondisian situasi, melalui teror, penyebaran informasi atau isu yang berpotensi pada konflik horizontal dan pengerahan pasukan dalam jumlah besar dan lainnya terus dilakukan hingga malam ini. Otsus, pemekaran dan nasib masyarakat adat. Sejak kehadiran Indonesia mulai dari invasi militer pasca Trikora tanggal 19 Desember tahun 1961, berbagai operasi militer dilancarkan kemudian. Perjanjian New York tanggal 15 Agustus tahun 1962, dan Perjanjian Roma tanggal 30 September tahun 1962, dilakukan secara sepihak antara Belanda, Indonesia dan PBB AS tanpa melibatkan rakyat, masyarakat adat Papua. Proses aneksasi tanggal 1 Mei tahun 1963, dan bahkan 2 tahun sebelum PPRA 1969 Indonesia dan AS Freeport McMoran telah melakukan perampokan tanah dan hutan adat milik masyarakat adat di bumi Nemangkawi melalui kontrak karyai tanggal 7 April tahun 1967 serta dalam proses PPRA 1969 pun dilakukan tanpa melibatkan seluruh rakyat Papua, masyarakat adat namun hanya diwakilkan oleh para kepala suku sebelumnya ditipu dengan iming-iming akan perempuan, senter, radio dan dikarantina dan dalam proses PPRA dilakukan di bawah todongan senjata dan akhirnya Indonesia mengklaim PPRA dimenangkan oleh Indonesia dan PPRA sudah final. Pada tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000 rakyat Papua, masyarakat adat mulai melakukan perjuangan melalui tim 100, Foreri, Mubes hingga, Kongres Rakyat Papua KRP, 2 hingga, melahirkan Presidium Dewan Papua PDP, yang dipimpin oleh TSLY dan Tom Beanal. Namun, Jakarta membunuh TSLY dan memaksa Otsu.